Selamat siang pemirsa, bersama saya Paulina dan saya Rengganis dalam program berita Line News. Kami membawa segudang informasi berkualitas, penting dan terpercaya. Berikut berita utama yang kami rangkum untuk Anda. Terjadinya pengerusakan Nisan Salib di daerah Ngentak, Bantul, Yogyakarta. Telah terjadi perusakan makam di tempat pemakaman umum Ngentak, Batu Retno, Banguntapan, Bantul pada Minggu pagi 18 Mei 2025. Warga menemukan 10 makam umat Nasrani dengan kondisi nisan yang dirusak, baik kayu maupun keramik. Perusakan ini sempat menggerakkan masyarakat setempat dan viral di media sosial. Pelaku diduga seorang remaja berinisial ANFS, usia 16 tahun, warga Pringgolayan, Bantul. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan dan analisis rekaman CCTV. Berikut informasi dari Bapak Amir Syarifuddin, selaku Ketua Fraksi KPS. Selama puluhan tahun tidak ada masalah, ini kok ada muncul masalah, kan jadi aneh. Tadi sampaikan Pak Rajut, ini jangan-jangan operasi macam-macam, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan bukan, ini memang pelaku yang katanya kurang sehat. Nah, pemerintah kelurahan juga sudah sigap, Pak Diko, Pak RT, baru kemarin juga kita tanya, juga ternyata klarifikasi, ya ternyata seliweran macam-macam itu juga harus diluruskan. Cuma masalahnya kan bukan hanya sekedar pemulihan, pengurusakan ini yang masalah tersendiri. Nanti Pak Surali sama ahli waris selesai kok Pak. Tapi masalahnya kan tidak sederhana itu. Nah, masalahnya itu adalah harus terungkap dulu, baru nanti diselesaikan. Kelurahan Pak Lurah saya kira harus ambil alih masalah ini salah satu. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar. Pemerintah daerah serta tokoh masyarakat menekankan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga persatuan. Batu Retno, Bantul, Tim Liputan melaporkan. Aksi pemuda Papua tolak tambang nikel di Raja Ampat. Puluhan pemuda Papua menggelar aksi demonstrasi di titik nol Yogyakarta pada Senin 30 Juni 2025. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat. Para pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda Papua menyuarakan tuntutan agar pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Sekarang adalah PT Gak Nikel yang ada di Pulau Gak itu sendiri. Nah, sehingga kami menuntut bahwa PT Gak Nikel itu harus dicabut juga izinnya. Gitu. Demi menyelamatkan ekosistem dan juga lingkungan sekaligus menjaga Raja Ampat sebagai destinasi wisata tadi. Nah, selain pencabutan PT Gak Nikel, kami juga menuntut persoalan penangkapan, bahkan sudah dijadikan tersangka 11 warga masyarakat adat di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, yakni masyarakat Mapasangaji. Akan menuntut mereka segera dibebaskan tanpa syarat. Masyarakat dan aktivis lingkungan menolak rencana pertambangan nikel di Raja Ampat karena wilayah ini adalah destinasi wisata internasional yang diakui UNESCO dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang melanggar pertambangan di pulau-pulau kecil. Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan di mana massa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan tambang serta seruan untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat. Titik 0 km Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Berita selanjutnya datang dari daerah Sri Kayangan, Kulon Progo. Sejumlah warga menanami pohon pisang di aspal jalan. Aksi ini dilakukan warga untuk menyatakan protesnya kepada pemerintah atas kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Warga Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, melakukan aksi protes pada Minggu pagi 15 Juni 2025.
dengan menanam beberapa pohon pisang di jalan yang rusak parah di ruas Rikayangan Sentolo. Jalan sepanjang sekitar 1 km ini telah rusak selama lebih dari 3 tahun, dengan lubang dalam yang membahayakan pengguna, terutama pengendara roda 2. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah yang belum memperbaiki jalan meski sudah sering dilaporkan. Dari warga sekitar sini sebelum 3 tahun terakhir ini sudah swadaya melakukan pengurukan jalan itu supaya bisa dilalui, tapi kok ada respon dari pemerintah itu tidak. Warga mengusulkan agar perbaikan permanen dilakukan dengan pengecoran beton bertulang, bukan hanya pengaspalan karena aspal tidak tahan lama di daerah rawan banjir. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti, warga berencana melakukan aksi lebih besar, termasuk penutupan total jalan sebagai bentuk protes lanjutan. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan untuk keselamatan dan kelancaran ekonomi masyarakat. Rikayangan Sentolo, Kulon Progo, Tim Liputan melaporkan. Meningkatnya pengidap TBC di kalangan masyarakat Sleman, Yogyakarta. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan yang menjadi perhatian serius. Puskesmas Depok 2 Sleman turut berperan aktif dalam penanganan penyakit ini dengan memberikan layanan deteksi dan pengobatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Penanganan TBC di Puskesmas Depok 2 dilakukan secara menyeluruh, termasuk memberikan dukungan sosial ekonomi kepada pasien yang kurang mampu agar pengobatan dapat berjalan dengan lancar dan tuntas. Upaya ini diharapkan dapat membantu menekan angka penyebaran TBC di masyarakat. Pasien yang mendapatkan pengobatan TBC apabila tidak menyelesaikan seluruh pengobatannya, maka akan berpotensi terjadinya resistensi obat, di mana obat kuman akan kebal terhadap pengobatan TBC. Bila itu terjadi, maka pasien akan jatuh pada kondisi multiple drug resistant, di mana pengobatan akan lebih sulit dan akan lebih panjang waktu pengobatannya. Risiko penularannya juga sangat besar. Komplikasinya juga lebih besar lagi. Penemuan kasus TB paling sulit kita lakukan pada orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Ya, karena mereka biasanya tidak aware dengan keluhan yang diderita. Selain itu juga risiko merebaknya penyakit itu dengan cepat. Namun pengobatan TBC yang tidak tuntas dapat memicu resistensi obat sehingga pengobatan menjadi lebih sulit, lebih lama, dan meningkatkan resiko penularan. Selain itu, penemuan kasus TBC menjadi tantangan, terutama pada individu dengan mobilitas tinggi yang kurang menyadari gejala yang diperburuk oleh kepadatan penduduk dan keterbatasan tenaga screening. Puskesmas Depok 2, Tim Liputan melaporkan. Bajai Max Ride di Yogyakarta ternyata belum kantongi izin resmi. Operasional BJ Max Ride yang belum kantongi izin ini terjadi di wilayah kota Yogyakarta dan Sleman sejak bulan Mei 2025. Pihak Max Ride sendiri telah mengajukan permohonan audiensi kepada Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta, namun belum mendapatkan respon resmi. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya prosedur audiensi dan perizinan sebelum layanan transportasi berbasis aplikasi dapat beroperasi secara legal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pembongkaran parkiran Abu Bakar Ali mendapatkan penolakan dari juru parkir dan pedagang. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Line News. Sebagai seorang mahasiswa, kalau lagi nugas jadi nggak ingat waktu. Lagi fokus kerja, malah lapar. Untung aja ada mie sedap. Mie sedap goreng, nikmatnya sedapkan harimu. Tempat parkiran Abu Bakar Ali dibongkar, beberapa juru parkir dan pedagang menolak akan hal ini. Alasan pembongkaran dikarenakan masa sewa oleh Keraton Yogyakarta sudah habis.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memulai melakukan pembongkaran tempat khusus parkir Abu Bakar Ali sejak awal Juni 2025. Area parkir seluas 7.000 meter persegi yang beroperasi sejak tahun 2016 ini akan diahlifungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya penataan kota dan strategi pelestarian kawasan di pusat kota Yogyakarta. Namun proses ini tidak berjalan mulus. Para juru parkir dan pedagang menolak pembongkaran karena belum ada kepastian relokasi yang jelas, dan mereka sempat mengetahui rencana ini dari media massa, bukan dari pemerintah secara langsung. Pemerintah pun melakukan dialog dan fasilitasi agar proses relokasi berjalan lancar dan semua pihak dapat beraktivitas kembali dengan tertata. Ada Bapak Saiful Anwar selaku juru parkir di Abu Bakar Ali. 23 tahun. Ya sedih karena kita sudah lama di sana, terus dengan tiba-tibanya kita tahu dari media bahwasanya mau direlokasi tempatnya seperti ini, dan kita kembali dari awal lagi untuk mencari nafkah. Kalau harapan tuh sebetulnya nggak ada ya, tapi mau nggak mau namanya pemerintah punya kebijakan seperti itu, mau nggak mau ya kita nurutin. Sementara ini belum ada rencana ya, karena di sini dikasih relokasi yang baru, otomatis kan kita kerja dengan awal baru juga. Semua dengan pengondisian yang sini yang baru. Selain Bapak Saiful Anwar selaku juru parkir, ada juga pedagang dan masyarakat sipil ikut merasakan dampak ekonomi yang signifikan akibat pembongkaran dan relokasi parkir Abu Bakar Ali. Mereka mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan penghasilan karena harus memulai kembali aktivitas di lokasi baru yang belum sepenuhnya stabil. Dan ketiganya mengetahui rencana pembongkaran dari pihak pengelola atau media sosial bukan secara langsung dari pemerintah, sehingga sosialisasi dianggap kurang maksimal. Hal ini menimbulkan huru-hara di kalangan pedagang dan juru parkir. Mereka menerima kebijakan pemerintah meskipun ada rasa sedih dan khawatir, karena lokasi lama harus diahlifungsikan menjadi ruang terbuka hijau dan renda misi. Namun harapan mereka adalah adanya solusi relokasi yang jelas dan keinginan penghidupan di tempat baru. Pembongkaran parkiran Abu Bakar Ali yang akan direlokasikan di Kota Baru. Berikut liputannya. Pemerintah bersama Dinas Perhubungan telah menyiapkan lokasi relokasi bagi ratusan pedagang, juru parkir, dan masyarakat sipil. Akan dipindahkan ke area relokasi di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Lokasi baru ini berada sekitar 300 meter dari tempat sebelumnya, dengan fasilitas parkir semi-outdoor, stand-stand untuk pedagang, taman kecil, serta pos keamanan dan toilet. Relokasi diharapkan tetap memudahkan akses bagi pengunjung dan mendukung kelancaran aktivitas usaha para pedagang. Lokasi juru parkir dan pedagang di Abu Bakar Ali, Yogyakarta dilakukan bertahap ke X Menara Coffee, Kota Baru. Area Abu Bakar Ali akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Hal ini disampaikan juga oleh Dinas Perhubungan. Jadi sebelumnya saya luruskan bahwa Dinas Perhubungan itu bukan melakukan penggusuran. Jadi itu memang sistemnya adalah sistem sewa. Jadi sewa dengan pihak ketiga. Kita memberi ada surat kekantingan dengan keraton. Kemudian untuk pengelolaannya, dulu yang mengelola adalah dari pemerintah kota. Kemudian mulai tahun 2023 dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI. Sebelumnya oleh kota, dilanjutkan oleh Dinas Perhubungan DKI. Nah, untuk sistem pengelolaannya kita juga sebenarnya tidak dikelola sendiri. Ya, tidak dikelola sendiri. Jadi disilakan dikerjasamakan oleh dengan pihak ketiga, sehingga harus ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh Pemda DKI. Banyak antara lain misalnya untuk penataan kawasan itu kawasan pedestrian, low emission zone. Salah satunya itu kan TKP Abu Bakar Ali itu nanti akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Jadi itu saya coba sebagai perwujudan kawasan low emission zone.
Seorang pakar sosial, Dr. Junaidi, SAG, MHum, MKom, menilai bahwa keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah antara warga dan pemerintah sangat diperlukan dalam kasus pembongkaran area parkir di kawasan Abu Bakar Ali, Yogyakarta. Inilah kabar terbaru dari kota Yogyakarta. Kawasan parkir Abu Bakar Ali yang sejak lama menjadi titik parkir utama bagi wisatawan Malioboro akan segera bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau. Rencana alih fungsi ini merupakan bagian dari upaya pelestarian kawasan Sumbu Filosofi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan setelah masa pemanfaatan lahan parkir oleh pemerintah kota Yogyakarta berakhir pada Mei 2025, lokasi seluas sekitar 7.000 meter persegi ini akan disulap menjadi taman kota. Ruang terbuka hijau ini akan menghadirkan 3 zona utama, yaitu zona publik, sosial, dan alam. Sehingga bukan hanya menjadi paru-paru kota, namun juga memperkuat identitas budaya lokal. Lingkaran kemanusiaan, Yogyakarta berarti nyaman itu di situ, kota pendidikan di situ. Saya yakin kok orang-orang itu baik-baik semua. Asal problem solvingnya, tahu kata kuncinya apa? Berikan mereka jaminan santunan, pastikan itu, kasih mereka edukasi, pasti mereka dia. Yang jelas buat MOU yang jelas dulu. Ya, jadi kalau saya jadi pemerintah hari ini, saya jelaskan ke jajaran bawahan saya itu maksud tujuan. Kemudian nanti orang-orang itu sampaikan apa maksud tujuan tadi kepada masyarakat. Sudah ada titik temu belum? Belum. Sampai ada titik temu jangan dikaji yang lain. Jadi berikan dulu kesepakatan titik temu, apa niatnya, apa tujuannya, apa maksudnya, apa manfaatnya. Itu diperjelas. Itu satu dulu tuh. Itu namanya MOU kesejahteraannya antara manusia dengan manusia. Itu komunikasi. Kemudian lahan. Berikan jaminan yang jelas di lahan itu. Kalau memang relokasi, jangan diam-diam. Wah ini aman lah, setahun ini aman lah, jangan begitu. Berikan kepastian hukum di situ, jangan kepastian lisan. Menurutnya, dialog yang konstruktif antara kedua pihak harus segera dilakukan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama untuk menghindari ketegangan sosial dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Selanjutnya, akan ada berita seputar parkir liar di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tetap bersama kami di Line News. Ayo minum susu Vision Flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aku sehat, cerdas karena Vision Flat. Susu untuk pertumbuhanku. Mari bernyanyi gembira bersama Vision Flat. Vision Flat, susu untuk kita semua. Parkir liar di kawasan Malioboro. Beberapa titik tempat di sekitar Malioboro masih terdapat parkir liar. Kita akan mendengar tanggapan dari tukang parkir dan pengunjung sekitar. Parkir liar di kawasan Malioboro menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pada tanggal 29 Mei tahun 2025, meski sudah ada aturan resmi, praktik parkir tanpa izin masih sering ditemui. Keberadaan parkir liar ini dinilai mengganggu pengunjung Malioboro. Apa yang ia sampaikan menunjukkan bahwa persoalan parkir liar ini bukan sekedar soal pelanggaran aturan, tapi juga soal kebutuhan masyarakat akan akses area parkir yang lebih dekat dan cepat ke tempat tujuan dibanding dengan parkir resmi. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah agar masyarakat lebih tertarik menggunakan parkir resmi daripada parkir liar. Malioboro, Yogyakarta, Tim Liputan mengabarkan. Masih tentang parkir liar, Permisa, tak hanya merugikan secara finansial, tetapi parkir liar juga merugikan pengguna jalan. Jalan di area Malioboro macet dikarenakan parkir liar yang menutup bagian jalan. Malioboro adalah ikon pariwisata Yogyakarta yang dikenal dengan pesona budaya dan keramah tamahan warganya. Menjadi sorotan publik bukan karena keindahannya, melainkan karena persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Parkir liar yang masih marak terjadi di sepanjang kawasan yang seharusnya menjadi zona penertiban
nyaman, dan bebas dari pungutan liar, sehingga memicu keluhan wisatawan serta menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan komitmen pemerintah daerah dalam penataan ruang publik yang berdaya saing. Dalam upaya mengungkap persoalan parkir liar, kami berbicara langsung dengan salah satu juru parkir liar yang biasa menarik pungutan di kawasan ini selama 8 tahun yang bersedia berbicara kepada kami. Yang bernama Taufa, ia menjelaskan bagaimana praktik tersebut berjalan dan alasan dibalik tindakannya. Dan kan nggak mesti ya Mbak ya, kadang kelihatannya rame tapi keluar masuknya lama. Nah, konsepnya tergantung itu Mbak ya. Misalnya kadang 800, 900. Misalnya yang jaga ini kan paruan Mbak. Nah, misalnya yang dapatnya 900, terus uang makanya jaga paruan 25 kan tinggal 800. Yang 800 tuh yang 400 ini, yang 400 atasannya. Selebihnya kita nyari-nyari bagian. Kalau aksesnya kalau nggak salah 15-20. Kalau weekend tuh 25 apa 20 gitu. Oh, tapi sama dia bebas jam juga. Oh, nggak per jam. Macam ada paguyubannya. Cuma sini sama sini ya tuh beda-beda. Oh, itu nggak ada kaca Mbak, ada kaca. Ya gue semua sama aja sih aman. Yang sore ini buat pedagang. Kalau yang siang, kalau malam cuma ini top. Iya, kalau malam itu buat. Jadi satu ini atasan. Ia menyebut bahwa ada koordinasi dari atasan kepada semua juru parkir liar di Malioboro yang nantinya akan ada pembagian antara juru parkir dan atasan mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tarif parkir bisa berubah tergantung kondisi keramaian. Simak pendapat juru parkir resmi tentang keberadaan juru parkir liar. Bapak Budi Santoso selaku juru parkir resmi di Masjid Mutakin, Pasar Beringharjo mengutarakan pendapatnya. Ya, kalau melihat dari parkir yang tidak resmi ya sangat disayangkan karena mungkin ya untuk pemasukan ke pemerintah mungkin jadi kurang maksimal itu menurut saya. Kemudian untuk pemasukan ke kami sebenarnya ya berkurang karena otomatis pengunjung di Pasar Beringharjo itu suka yang dekat daripada yang masuk ke masjid. Budi Santoso juga mengatakan perbedaan antara parkir resmi dan parkir liar, bahwa parkir liar tidak memiliki jaminan seperti parkiran resmi yang dapat menjaminkan jikalau ada kehilangan barang di kendaraan. Ia juga berharap ada penertiban dari pemerintah. Menanggapi maraknya parkir liar, Dinas Perhubungan setempat angkat bicara. Mereka menjelaskan upaya yang telah dilakukan sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan. Bapak Golkari, Made Yulianto sebagai sekretaris memberikan pandangannya. Ya, jadi begini, kalau kita bicara parkir liar, itu asumsinya adalah para pelaku parkir yang tidak mempunyai surat tugas atau surat izin. Jadi perlu saya sampaikan bahwa para petugas parkir yang resmi itu harus mempunyai surat tugas atau surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, kemudian ciri keduanya mereka menggunakan seragam yang dibagikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kalau dua hal ini tidak dipunyai maka ada kemungkinan atau bisa dikatakan disinyalir itu adalah juru parkir atau pelaku parkir yang tidak resmi atau yang kamu sebut tadi adalah parkir liar kan begitu. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan parkir kendaraan. Golkari menyebutkan Malioboro adalah tempat yang menjadi sarangnya juru parkir liar. Bukan sekedar soal pungutan tanpa karcis, ia mencerminkan celah dalam sistem, tekanan ekonomi masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Selama semua pihak hanya saling menuding, masalah ini akan terus jadi lingkaran yang tak kunjung usai. Yang dibutuhkan bukan hanya tindakan, tapi juga kesadaran bersama untuk menata ruang kota yang lebih adil dan tertib. Darsono, seorang tukang becak dari daerah Catur yang sering memarkirkan becaknya di area Pasar Beringharjo, menyuarakan opininya. Ia mengaku, selain resah terhadap kemacetan, ia juga merasa pasrah menjadi korban parkir liar. Tempat parkir yang seharusnya menjadi tempat parkir becak, kerap digunakan oleh kendaraan lain. Pasar Beringharjo, Gondoman, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan membawakan berita serba-serbi Hari Raya Idul Fitri. Tetap di Line News. Freshker Green Tea, kelegaan alami dari aromaterapi. Menenangkan dan anti-iritasi. Formulasi khusus untuk kenyamanan
Kembali lagi bersama kami Permisa. Kali ini bertemakan serba-serbi Idul Fitri. Malam Minggu 30 Maret 2025, Kota Gede kembali semarak dengan diselenggarakannya pawai takbir keliling oleh Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Kota Gede. Mengusung tema kebangkitan Islam di bumi Nusantara, pawai ini diikuti oleh 25 kelompok pengajian, terdiri dari 20 peserta lokal dan 5 peserta dari luar wilayah Kota Gede. Acara dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Jalan Nyi Pembayun ke Jalan Kemasan, lalu Jalan Mandorakan dan berakhir di kantor Kelurahan Jagalan. Sepanjang jalan yang syarat nilai sejarah ini, peserta menampilkan berbagai kreativitas seperti kendaraan hias, obor, dan kostum Islami penuh warna-warni. Pawai ini bukan hanya tradisi tahunan, tapi juga menjadi wujud pelestarian budaya, syiar Islam, dan memperkuat persaudaraan masyarakat sekaligus memperkenalkan wisata religi di Kota Gede. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan penuh agar tradisi ini terus berkembang dan membawa keberkahan. Berikutnya pemirsa, kami akan menampilkan beberapa tradisi takbir keliling yang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Wah, seperti apa perbedaan dari masing-masing daerah ya? Yuk kita lihat bersama. Di Kota Sangatta, Kalimantan Timur, takbiran dilakukan dengan kendaraan roda 4 yang dihias meriah lengkap dengan lampu warna-warni, menciptakan suasana meriah dan semarak di malam takbiran. Sementara di pesisir selatan, Sumatera Barat, warga melaksanakan takbir keliling dengan berjalan kaki sambil membawa obor, menampilkan nuansa tradisional dan penuh kehangatan. Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, takbiran semakin unik dengan hadirnya maskot kuda serta mobil hias berbentuk kapal yang mengiringi pawai takbir, mencerminkan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat setempat. Demikian laporan kami. Selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tim Liputan melaporkan. Itu tadi perbedaan takbir keliling antar daerah. Sekarang ada lagi nih acara yang menarik mengisi Hari Raya Idul Fitri. Acara apa tuh? Acara Karnaval Pasar Kelangenan Bantul menghadirkan konser dan instalasi seni yang beragam. Kita lihat bersama. Festival Kelangenan Bantul 2025 kembali digelar di Embung Imogiri, Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 April ini, menghadirkan nuansa pasar tempo dulu dengan berbagai jajanan dan kerajinan tradisional. Festival ini melibatkan pelaku UMKM dan industri kreatif lokal yang memamerkan produk khas Bantul, mulai dari makanan jadul hingga pernak-pernik kerajinan tangan. Selain sebagai ajang nostalgia, Pasar Kelangenan juga menjadi wadah transaksi yang menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Bantul, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Selanjutnya pemirsa, masih ada lagi berita yang menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Line News. Kembali lagi pemirsa, berita kali ini kita akan menilik satu seni tradisional nih, namanya Gejok Lesung. Di tengah keindahan kebun buah Mangunan, Imogiri, Bantul, kesenian tradisional Gejok Lesung kembali menghidupkan suasana dengan irama khasnya. Kesenian yang menggunakan alat penumbuk padi tradisional, lesung dan alu, ini dimainkan oleh para warga setempat yang tergabung dalam kelompok seni desa. Yang pertama ini lesung itu zaman dulu untuk menumbuk padi adik. Untuk menumbuk padi dan sampai kurang lebih tahun 75 sampai sekarang ya terpakai lagi. Makanya kepada teman-teman kita ini merintis supaya lesung ini tidak musnah gitu. Ya itu untuk main musik, mencoba untuk main musik begitu yang pertama gitu. Ternyata bisa main musik kena yang gitu bisa. Nah, itu dilanjutkan semua latihan. Ini soalnya bagaimana yang dulu itu bagaimana toh lesung ini bisa tidak musnah gitu teman-teman gitu ya. Makanya soalnya
tinggalan nenek moyang itu. Jadi semua terus latihan. Di sini di daerahnya ada wisata. Di sini ada wisata yang kurang lebih tahun 2018. Kami rombongan ini cuma masang sukarela. Pertunjukan Gejok Lesung ini rutin digelar sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus daya tarik wisata di Mangunan. Para pemain mengenakan pakaian tradisional menambah nuansa kental warisan leluhur. Tim Liputan melaporkan. Unik sekali ya kesenian Gejok Lesung. Nah, berita berikutnya gak jauh-jauh dari seni musik, Puncak Sosok mengadakan pertunjukan seni. Tak hanya seni musik, Puncak Sosok juga memamerkan kuliner khas yang menggugah selera. Oke, baik, saat ini saya sedang berada di Puncak Sosok, di mana tempat ini adalah salah satu tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Dan saat ini kita bisa melihat saya sedang berada di salah satu warung yang bernama Warung Pak Wo. Yo, sebenarnya bisa dikatakan kebetulan. Jadi tidak menyangka juga akan seperti ini dan akan berjualan di sini juga. Soalnya kan dari kalau awal mula tempat ini di Puncak Sosok ini kan hutan sebelumnya. Nah, inisiatif dari pemuda kita itu berpikir supaya perekonomian warga itu terangkat bagaimana. Nah, terpilihnya di Puncak Sosok ini jadi tempat apa ya istilahnya. Biasanya kalau dulu buat nongkrong-nongkrong aja. Nah, terus sama pemuda dipikir-pikir, kayaknya bisa nih buat wisata gitu kan. Karena view-nya emang bagus. Akhirnya para pemuda punya inisiatif membuat tempat ini menjadi tempat wisata juga. Dari dulunya yang hutan, dibikin apa ya istilahnya, semacam kubu-kubu kecil lah kalau dulunya. Seiring berjalannya waktu, Puncak Sosok ini semakin banyak digemari. Jadi makin banyak pengunjung, jadinya ya saya juga kepengen ikut terangkat ekonomi. Jadi emang motivasi saya itu ikut berjualan di sini. Emang itu gitu. Jadi perubahannya memang besar sekali. Kalau wisata ini kan terbentuknya dari 2017. Nah, terbentuk dengan adanya COVID itu kalau malam Sabtu, malam Minggu itu paling pengunjung cuma sekitar 500-an lah sampai 1 minggu. Tapi kalau setelah habis COVID, ya tahun 2000 berapa itu? 2001 ya paling enggak. Itu udah selesai kan COVID. Dari 2021 sampai sekarang ini. Itu kalau malam Sabtu, malam Minggu itu pengunjung kurang lebih 2.000 sampai 3.500-an. Jadi emang kenaikannya banyak banget. Cuaca itu memang tidak bisa disiasati sih sebenarnya, karena ini kan wisatanya tempat terbuka. Cuman kalau udah tahu dari sore misalnya udah hujan, itu ya kita tetap jualan, tapi mungkin porsinya yang dikurangin lah, dagangannya yang dikurangin. Jadi mungkin persiapannya cuma sedikit-sedikit, itu aja. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Kami akan menutup jumpa pada siang hari ini. Saya Rengganis. Saya Paulina. Saksikan Line News pukul 12 siang hanya di Jogja TV.